Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan kode Dart yang telah dibuat bersama kelompok saya, yaitu Aca. Nah, jadi di kode ini digunakan untuk mengolah data mahasiswa ya, mulai dari menghitung rata-rata nilai sampai menentukan kelulusan. Nah, di sini juga diminta untuk penambahan yaitu cons, final, dan set ya. Jadi di sini mungkin menurut sepemahaman aku saja untuk penjelasannya. Jadi pertama-tama untuk void main ya. Jadi void main itu adalah pintu masuk si program Dart ini dijalankan. Seperti itu. Atau misalkan ini void main ini adalah membungkus si suatu isi di dalamnya itu berupa apa saja. Seperti itu. Main itu adalah kayak function. Terus selanjutnya untuk ini di bagian cons list map ini dipakai karena di sini kan banyak mahasiswa atau banyak data mahasiswa ya, jadi dipakein cons, apalagi karena cons ini dia itu data yang bersifat tetap ya, tetap, terus yang tidak akan diubah selama program itu dijalankan gitu. Nah, di sini kan aku kasih keterangan gitu. Jadi pakai cons ini karena data mahasiswa ini tidak akan berubah karena dia data mahasiswanya akan tetap seperti ini saja. Gitu, tidak ada yang dirubah. Nah, karena di sini tipe datanya list, jadi karena datanya lebih dari satu dan di dalam list juga ada map karena setiap mahasiswa juga punya pasangan key dan value-nya. Seperti kayak nama, absen, sama nilai. Kayak gitu nih ya. Selanjutnya, untuk si isi data mahasiswanya ini. Jadi, setiap data mahasiswa ini disimpan dalam bentuk map ya. Jadi kayak ada nama untuk nama mahasiswa, absen untuk jumlah absennya, terus dan nilainya ini yang berisi kumpulan nilai gitu. Selanjutnya, nah di sini yaitu aku membuat kode olah data ini untuk memanggil fungsi. Nah, jadi kenapa pakai kode olah data ini? Karena ini untuk mengirimkan data mahasiswa ke dalam fungsi supaya bisa diproses. Jadi ya, jadi di atas. Jadi untuk fungsi si data mahasiswa ini supaya berjalan, jadi aku memisahkan memakai fungsi olah data ini gitu. Ya. Jadi dia tidak dijadi satu dengan sini. Jadi supaya rapi aja datanya. Jadi pemanggilan fungsinya dibedakan. Kayak gitu. Terus, nah ini kan ada penjelasannya juga nih. Sorry guys. Ada penjelasannya. Nah jadi intinya si fungsi olah data itu untuk mengirimkan data tersebut supaya si datanya itu diproses. Seperti itu. Nah, kalau misal terus selanjutnya yang void olah data ini nih ya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengolah data mahasiswa ya menggunakan parameter data. Ini kan data nih. Ini kan data berarti
si data ini dibungkus nama mahasiswa kayak gini, nama nilai. Terus panggillah si data ini di sini. Seperti itu. Jadi parameter data ini yang berisi data yang dikirimkan dari si tadi void main gitu. Terus selanjutnya untuk variabel nih jumlah lulus ini. Nah, jadi variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus gitu. Nah, di sini di bagian jumlah lulus ini tidak dipakaikan final karena nilainya itu nanti akan berubah. Jadi setiap mahasiswa yang lulus, setiap ada mahasiswa yang lulus gitu. Nah, selanjutnya ini kan untuk penambahan tadi itu pakai set ya. Jadi set itu kalau di penjelasannya kemarin itu, jadi set itu tipe data, kumpulan data yang unik atau tidak boleh ada data yang sama kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini aku pakai set string nama mahasiswa. Kenapa pakai ini? Karena di sini aku menggunakan set ya. Buat guys, baterainya habis. Menggunakan set ya. Yang digunakan untuk menyimpan data yang unik. Jadi setiap nama mahasiswa yang sama, dia tidak akan tersimpan 2 kali gitu. Terus di sini dipakein loop ya, loop mahasiswa ini. Nah, for in kayak gini. Nah, ini digunakan untuk si memproses data mahasiswa itu satu per satu. Jadi ketika dia di print, nah maka dia untuk ini menghasilkan nama mahasiswa yang sedang diproses tadi gitu. Ya, jadi si print ini juga hanya menampilkan nama mahasiswa yang sedang diproses tadi gitu. Jadi gitu ya guys. Aduh, suaranya. Terus selanjutnya untuk menyimpan nama mahasiswa ke dalam set. Nah, untuk menyimpan mahasiswa ke dalam set ini itu memastikan bahwa nanti itu tidak ada nama mahasiswa yang duplikat gitu ataupun sama seperti itu. Nah, selanjutnya final list ya. Nih, final list. Jadi kalau final list ini untuk ya mengambil nilai mahasiswa yang karena tuh kalau pakai final itu nilainya itu hanya diambil 1 kali dan tidak akan diubah lagi gitu. Seperti itu. Jadi di sini aku kasih keterangan dulu, aku lupa kasih keterangan. Jadi final list mengambil nilai mahasiswa karena nilainya hanya diambil 1 kali dan tidak diubah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai, nah ini kalau untuk yang list double ini, ya, karena nilai variabel nilai double ini digunakan untuk menyimpan nilai yang sudah dikonversi ke si double. Jadi nilai yang udah dikonversi itu mana ya jelasnya? Jadi nilai double itu digunakan untuk menyimpan nilai yang sudah dikonversi ke double. Terus kalau pakai total ya digunakan untuk menjumlahkan semua nilai gitu. Nah, total ini tidak dipakai karena
nilainya akan terus bertambah, makanya double total 0 gitu. Terus untuk loop nilainya, ini untuk loop nilainya ya, yang for ini nih, untuk loop nilai. Aku lupa nih. Nah, untuk loop nilai, nah kalau loop ini digunakan untuk memproses setiap nilai dari mahasiswa ini. Yang ini. Terus untuk cek tipe data atau dikonversikan pakai ini. Ini untuk cek tipe data. Ini. Cek tipe data. Nah, di sini aku mengecek nih ya, apakah nanti si nilai ini masih bertipe string, bertipe string. Kalau misalkan iya, nilainya itu diubah ke si double supaya nanti bisa dihitung gitu. Jadi nilai tersebut dimasukkan ke list yang variabel nilai double tadi dan dijumlahkan ke total gitu. Seperti itu. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita pakai di sini aku pakai final karena nilai rata-rata ini hanya bisa dihitung sekali gitu ya. Dan tidak akan berubah lagi. Tapi tipe datanya double karena hasil pembagian tadi bisa berupa desimal gitu. Nah, untuk kemarin ini untuk toString as fixed ini artinya jadi kalau misalkan nanti hasil si jumlahnya ini panjang gitu. Jadi dia mengambil 2 angka dari belakang, jadi cuma hanya 2 angka dari belakang dari yang hasil panjang itu nanti gitu. Nah, selanjutnya ini mengambil data absen itu pakai nih. Jadi kode ini digunakan untuk menampilkan si rata-rata nilai sorry guys, sorry. Ini saya ini nih. Ya tadi mengambil rata-rata nilai dari dengan 2 angka di belakang koma. Ini pakai yang toString as fixed ya. Sorry guys. Selanjutnya yang mengambil data absen. Jadi yang mengambil data absen ini yaitu mengambil data dari absensi mahasiswa dan disimpannya ke variabel absen ini. Gitu. Nah, di sini aku pakai final karena nilainya itu nanti dia tidak akan berubah kalau si absen. Gitu. Terus di sini aku pakai ternary. Ternary ini dia untuk menentukan status kelulusan ya. Nih, status kelulusan. Nah, di sini aku menentukan status kelulusannya menggunakan operator dari si ternary ini gitu. Nah, jadi jika rata-ratanya 75, maka absen kurang dari atau sama dengan 3 gitu. Jadi maka mahasiswa itu lulus gitu. Ya kalau misal kebalikannya berarti dia tidak lulus. Itu nggak sih? Aduh, pokoknya setahu gitu. Terus, sepemahaman aku juga untuk yang menambah jumlah lulus ini. Jadi, jika status mahasiswa lulus, ya, maka jumlah mahasiswa lulus itu akan bertambah 1 gitu. Jadi di sini jika status, biar nggak lupa lagi, mahasiswa lulus
maka jumlah mahasiswa akan bertambah 1 ya. Terus ini untuk yang ini. Nah, untuk yang ini ya, menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan di bawahnya lagi yang menampilkan jumlah mahasiswa ini yaitu menampilkan jumlah mahasiswa yang unik yang tersimpan dalam set tadi. Seperti itu. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari kode Dart yang aku buat untuk mengolah si data mahasiswa ini bersama partner aku gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kurang penjelasannya mohon maaf. Mungkin itu saja. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.